הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak pertanyaan yang masuk dari netizen, yaitu tentang yang lagi viral. Ternyata memang ketika dilihat memang benar terjadi semacam ini, dan kalaupun memang ini benar-benar video ini seperti itu, maka seharusnya Majelis Ulama Indonesia harus ada ketegasan. Terutama yang ditanyakan netizen ini sangat banyak sekali tentang siapa ini, Syekh Az-Zaitun katanya. Syekh Az-Zaitun. Terutama yang ditanyakan tentang masalah bernyanyi di dalam masjid katanya. Di waktu itu di tanggal 1 Asyura atau 1 Muharram katanya. Dan kebetulan di sana ada Luki Hakim yang terlihat jelas di dalam videonya di waktu itu. Bahkan Bapak Syekh Panji Gumilang ini yang menjadi suatu pertanyaan netizen yang sangat marak sekali di saat sekarang ini, yaitu tentang bukan cuman menyampaikan assalamualaikum pada jemaah yang ada atau pada warga yang ada, akan tetapi Panji Gumilang ini mengajak jamaah atau warga yang datang yang ada di waktu itu di dalam videonya, mengajak melantunkan lagu yang mana lagu ini biasa dilantunkan oleh orang-orang Yahudi atau Kristen Ortodok yang ada di Timur Tengah, seperti di Rusia, di Israel, terus di Lebanon, di Yordania, bahkan di bandara Israel itu sering dilantunkan lagu-lagu itu, yaitu Hafinus Salam alaihim katanya. Jadi Hafinus Salam alaihim ini judul lagu sebenarnya, dijadikan judul lagu rohani yang memang sangat populer. Jadi artinya semoga damai menyertaimu katanya. Ini kan bahasa Ibrani. Lebih jelasnya ini sebenarnya menjelaskan tentang bahasa ini yang sangat berpengalaman mungkin bagi saya sendiri, yaitu Ustadz Manahem Ali. Beliau untuk menjelaskan tentang arti seperti ini karena beliau menguasai bahasa-bahasa Ibrani. Kristen Ortodok di Timur Tengah itu, terutama komunitas orang-orang Israel itu lagu-lagu populernya. Itu ketika di bandara-bandara disambut orang-orang dengan lagu-lagu seperti itu, atau hari-hari besarnya dengan lagu-lagu itu. Ini nyanyian tradisional lah yang dinyanyikan pada hari Jumat
Jumat malam atau pada awal Sabat katanya, yaitu hari Sabat Yahudi. Maka ini nyanyiannya orang Yahudi. Seharusnya ini Majelis Ulama Indonesia harus bertindak sudah. Karena menurut pemikiran kita para asatid, menyanyikan lagu seperti itu yang bukan pada tempatnya, itu sudah masuk ke penistaan agama juga ini. Karena bukan pada tempatnya. Sebenarnya bukan toleransi kalau seperti itu. Yang disebut toleransi itu, saudaraku, ada batasan-batasannya. Jadi kita itu berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani, non-Muslim, interaksinya baik dengan muamalat, itu masih toleransi. Tapi kalau di dalam masjid, itu bukan toleransi antara umat beragama lagi. Tapi justru itu penistaan agama bagi diri Anda sendiri. Sedangkan yang yang bernyanyi-nyanyi seperti dangdutan mungkin kan itu pun dilarang oleh agama Islam sendiri ketika dia menyanyikan lagu-lagu seperti lagu dangdut di dalam masjid. Menari di dalam masjid, menyanyikan lagu seperti itu beda dengan sholawat. Apalagi yang semacam ini, yang memang bukan lagunya orang-orang kita Muslim, lalu dinyanyikan di dalam masjid, itu sangat parah sekali. Coba kita lihat videonya ini. Bahwasanya lagu ini sangat sangat tradisional, nyanyian tradisional yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi sebenarnya. Bahkan di Israel, di bandara-bandara Israel itu saya lihat menyanyikan lagu-lagu seperti itu, disambutlah orang-orang tamu-tamu yang datang dengan lagu atau nyanyian-nyanyian dengan Hafinu Salum alaihim. Jadi seperti itu. Jadi coba kita lihat, kalau tidak percaya kita lihat lagu-lagunya yang memang terkenal sekali atau sangat populer di Israel, di Yordania. Coba kita lihat video berikut ini. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום. Nah, di dalam video ini membuktikan bahwasanya Syekh Zaitun ini mengajari warga untuk melantunkan lagu-lagu seperti itu. Bahkan yang tidak disukai atau yang tidak diperbolehkan sebenarnya ketika beliau mengajak warga di dalam masjid. Karena ini baitun min buyutillah. Ini bukan asrama atau bukan asrama lah, atau di dalam rumah. Ini di dalam masjid. Sementara masjid itu tempatnya orang beribadah, tempatnya orang bermusyawarah tentang hukum syariat Islam. Itu seperti itu. Itu sangat dilarang sekali sebenarnya. Maka coba kita lihat video Bapak Syekh Zaitun ini, Bapak Panji Gumilang kalau tidak salah, ketika dia mengajak warganya untuk menyanyikan lagu Hafinu Salum alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi.
Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Ya, sudah. Seperti ini seharusnya beliau tidak perlu, kecuali dengan catatan beliau ingin memuliakan tamunya yang non-muslim lah. Tapi kan cukup dengan kalimat salam aja. Tidak perlu mengajak bernyanyi kepada warga, menyanyikan lagu-lagu yang populer yang dinyanyikan oleh orang Yahudi. Seharusnya tidak seperti itu. Ya, ini sering dinyanyikan oleh Yahudi Ortodok, Kristen Ortodok di Rusia, itu seperti itu juga. Jadi seharusnya tidak seperti itu, saudaraku. Maka seharusnya bagaimana, ini tambah memanas sebenarnya. Bagaimana berupaya Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan para asatid-asatid atau jamhur ulama di Indonesia untuk mengklarifikasi tentang hal yang semacam ini. Karena ini sangat mencurigakan sekali bagi kaum-kaum atau umat Islam yang ada pada saat sekarang ini. Lebih baiknya ada klarifikasi dari beliau dan sekaligus dikumpulkan ulama-ulama, jamhur ulama di Indonesia. Seharusnya seperti itu. Jadi ini perlu dikaji ulang lah sebenarnya. Dan bagaimana perbedaan-perbedaan ini yang sangat nyeleneh sama sekali, ini menjadi sorotan bagi para asatid dan para ulama. Dan seharusnya ulama-ulama, jamhur ulama harus bergerak secepatnya untuk mengklarifikasi bersama Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau seperti para ustadz yang tidak memiliki hak, seperti Majelis Ulama Indonesia tidak bisa. Cuman dia bisa, para asatid, menyampaikan sebuah saran atau menyampaikan sebuah nasihat agar supaya bagaimana Syekh Az-Zaitun ini bisa dipertemukan dengan jamhur ulama di Indonesia ini, agar bisa dipastikan. Karena ini sudah bukan cuman ini sudah masuk ke kriteria penistaan agama, menyanyi-nyanyi lagu di dalam masjid. Bahkan lagu yang dinyanyikan itu lagu Yahudi, orang-orang Yahudi. Nah, coba antum lihat di bandara Israel, atau orang ketika hari raya besar atau hari-hari besar Yahudi itu dinyanyikan, karena itu nyanyian tradisional yang dinyanyikan pada hari Jumat malam, pada awal Sabat, yaitu hari Sabat Yahudi maksudnya, itu dinyanyikan lagu seperti itu. Havenu Shalom Alehem. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon agar supaya Majelis Ulama Indonesia ini tegas menyikapi perbedaan pendapat, menyikapi hal-hal yang
menyimpang bagi para asatid, bagi para ustadz, bagi para ulama, bagi para kiai di Indonesia, terutama bagi kita yang awam, ini sangat berisiko sekali. Jadi ketika sudah ada klarifikasi, ada ketegasan dari Majelis Ulama Indonesia, maka insya Allah seluruh para asatid dan ulama, saya yakin ini puas dengan adanya hal yang terjadi yang lagi viral ini. Dan mudah-mudahan ke depan saran kami kepada netizen atau para masyarakat terutama di Indonesia, jadi harus berhati-hati ke depan ini untuk memilih pondok pesantren, karena pondok pesantren sangat banyak sekali di Indonesia ini. Jadi berhati-hatilah. Jadi lihatlah gurunya, siapa itu gurunya dan bersanad kepada siapa. Terus apa sih isi di dalam pesantren itu, yang diajarkan di dalam pesantren itu penting sekali. Karena kita itu kasihan dengan generasi penerus ulama untuk ke depan ini. Jadi berhati-hatilah sebagai orang tua untuk memilihkan pondok pesantren kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita masuk ke dalam pesantren yang kita cuman menilai pesantrennya itu besar, istimewa di dalamnya. Bukan cuman itu yang kita nilai, tapi terutama yang kita lihat, yang kita pandang, siapa sih pengasuhnya dan bersanad kepada siapa pengasuhnya itu. Dan yang ketiga, apa sih pelajaran yang diajarkan di dalam pesantren itu. Itu sangat penting sekali. Jangan cuman menilai pesantrennya itu istimewa, mewah. Terkadang seperti ini. Nah, jangan menilai seperti itunya, tapi nilailah siapa sih pengasuh, siapa pengajar di dalam pesantren itu dan bersanad kepada siapa. Nah, yang kedua, dicari apa yang diajarkan di dalam pesantren itu. Itu sangat penting sekali, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah ketika kita memilih suatu pondok pesantren, berhati-hati, insya Allah, maka akan ada bermunculan generasi muda, bermunculan generasi penerus bangsa, bermunculan generasi penerus ulama Indonesia, akan bermunculan anak muda, generasi ulama Indonesia yang terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan generasi penerus bangsa, generasi penerus ulama Indonesia lebih baik ke depan, menjadi lebih baik dalam arti menyikapi atau memberi suatu hukum, bukan yang nyeleneh, yang beda dengan daripada hukum-hukum yang telah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.